Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfarina Lailati Salsabila. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin. Yang pertama kita membuat folder terlebih dahulu, dan materi yang pertama pada pertemuan kali ini adalah pengulangan while. Kita masukkan perintah int i sama dengan 0 titik koma, lalu kita enter, kita masukkan while dalam kurung 1 kurang dari 10 I kurang dari 10, kurung buka kurung tutup. Kita masukkan lagi kurung yang melengkung-melengkung itu, kurung buka kurung tutup, lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan perintah di dalam kurung tersebut. Kita enter, kita masukkan perintah seperti biasa, yaitu system.out.println yang berfungsi atau digunakan untuk menampilkan perintah yang kita inginkan. Kita beri kurung buka kurung tutup, kita masukkan tanda petik, lalu kita beri perintah saya belajar algoritma. Jadi nanti tampilan yang terlihat ketika proyek dijalankan adalah tulisan saya belajar algoritma. Jangan lupa diperhatikan seperti ini, setelah petik kita beri koma, setelah petik kita beri spasi, lalu jangan lupa diberi titik koma pada akhir. Perhatikan pula pada bagian kiri apakah ada tanda merah atau tidak. Setelah itu kita bisa run file atau menjalankan program ini. Kita run file, kita tunggu sebentar. Jika nanti menghasilkan tulisan atau output yang bertuliskan saya belajar algoritma, berarti program yang kita jalankan sudah benar. Nah, itu di bawah sudah ada tulisan saya belajar algoritma secara terus-menerus yang menandakan bahwa program yang kita jalankan sudah benar. Selanjutnya kita membuat Java class baru pada project lanjutan. Pada folder tersebut kita klik kanan, pilih new, lalu klik yang Java class. Di Java class ini kita kasih nama sesuai dengan materi yang akan kita buat, yaitu pada pertemuan kali ini materinya yaitu do while. Jadi yang tadi pengulangan while, yang ini do while. Jadi kita masukkan do while, lalu enter atau klik finish juga bisa. Nah, ini tampilannya karena ini kita membuat Java class baru, jadi benar-benar kosong. Setelah public class do while, kita enter, kita masukkan public static void main biasa, public static void main dalam kurung string, lalu kita kasih kurung kotak, kurung buka kurung tutup yang kotak, kita kasih spasi, kita masukkan args, lalu kita beri kurung buka kurung tutup, kita enter. Di dalamnya baru kita beri perintah-perintah tentang materi do while. Kita masukkan int i sama dengan 6 titik koma, do while, oh ini cuma do kurung buka kurung tutup, kita enter, kurung buka kurung tutup, kita enter. Ini sebenarnya pinggirnya itu kan merah, jadi lumayan panik awalnya, tapi ya udah kita coba aja dulu. Kita lanjut, kita beri lagi kurung buka kurung tutup, kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita masukkan di dalam kurung buka kurung tutup itu, kita beri perintah system.out.println. Kita masukkan petik 2 spasi saya belajar algoritma tanda seru, lalu kita beri titik koma di belakangnya. Setelah itu kita enter lagi, kita masukkan perintah i++
titik koma, I plus plus titik koma, lalu di samping kurung tutup kita masukkan while, kita beri kurung buka kurung tutup, kita masukkan I kurang dari 5 titik koma, I kurang dari 5. Nah, setelah itu kita bisa run project untuk menjalankan programnya. Kita tunggu sebentar karena ini emang lumayan lama kalau misalnya mau menampilkan hasil. Nggak tahu kenapa, mungkin karena lemot atau gimana gitu ya. Nah, itu sudah terlihat hasilnya. Bisa dilihat bahwa buat successful dan saya belajar algoritma itu muncul tulisan saya belajar algoritma yang menandakan bahwa program kali ini kita berhasil. Jadi nggak ada yang salah apa-apa. Kalau misal di pinggir itu ada merah-merah, kita harus lanjut terus sampai akhir. Baru kalau di akhir kok tetap merah, berarti ada yang salah. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung terlebih dahulu. Kita buat Java class baru. Pada project kita klik kanan. Karena ini materinya lumayan banyak, jadi nanti di dalam project ini terdapat Java class yang banyak pula. Pada project lanjutan, kita klik kanan, kita new, kita masukkan Java class, kita beri nama sesuai dengan materi berikutnya. Kita beri nama sesuai materi berikutnya, yaitu pengulangan for. Jadi yang tadi kan pengulangan while, terus do while, ya ini sekarang kita masuk ke pengulangan for. Di dalam pengulangan for ini kita masukkan perintah yaitu public static void main seperti biasa ya, tapi karena ini kita membuat Java class baru jadi benar-benar kosong, kita harus mengisi sendiri gitu. Void main kita masukkan string kurung kotak gitu, kita masukkan args, kita beri kurung buka kurung tutup lalu di enter. Setelah itu di dalam kurung buka kurung tutup tersebut kita masukkan perintah yaitu int j. Kalau yang tadi i, yang sekarang j sama dengan 4 titik koma. Kita enter lagi, kita masukkan for dalam kurung int spasi i sama dengan 0 titik koma spasi i kurang dari 5 titik koma I plus plus, lalu kita beri kurung buka kurung tutup di belakangnya, kita enter. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup ini kita masukkan lagi perintah yaitu system.out.println yang gunanya untuk menampilkan hasil dari perintah yang kita buat. System.out.println kita beri kurung, kita masukkan tanda petik 2 dan kita beri perintah nilai i sama dengan plus i titik koma. Kita enter, kita masukkan lagi system.out.println tanda kurung petik 2, kita masukkan nilai j sama dengan, lalu setelah petik kita spasi, kita masukkan plus j titik koma. Pokoknya di setiap belakang codingan kita itu jangan lupa diberi titik koma. Nah, ini mau saya benarkan dulu sesuai skrip. Jadi setelah sama dengan kita beri spasi, lalu yang terakhir kita masukkan system.out.println dalam kurung titik koma. Nah, karena tidak ada tanda merah atau tidak ada tanda bahwa codingan kita salah, kita langsung run file aja, kita tunggu hasilnya. Kalau misal codingan ada yang salah, berarti kalian coba teliti lagi. Biasanya itu kadang hurufnya kecil, hurufnya besar, kesalahan di kayak gitu, atau kurang spasi, kurang apa, salah peletakan kayak gitu. Nah, ini hasilnya sudah hijau, nilai J sama dengan 4, nilai I juga 4, dan bullet successful atau codingan kita sukses.
kita membuat Java class baru lagi. Kita klik kanan new, klik kanannya pada projectnya ya, pada folder. Nah, itu folder saya beri nama project lanjutan. Kita beri nama sesuai dengan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu for revisi. Jadi kalau yang tadi pengulangan for, yang sekarang adalah for revisi. Nah, kita enter, kita masukkan perintah seperti biasa, public static void main string kurung kotak, lalu args. Dan jangan lupa kita beri kurung buka kurung tutup juga, lalu di enter. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup ini kita enter, lalu kita masukkan perintah yaitu intj sama dengan 4 titik koma, enter for lalu for ini sebentar. Oke, saya mau coba cek dulu. Sepertinya ada yang salah, jadi codingannya itu ada yang kurang, jadi kita tambahin dulu ya. Harusnya di bawah ketiga system.out.println ini masih ada lagi yaitu J++, yaitu J min titik koma, baru kita run file atau kita jalankan. Jadi tadi kurang teliti ya, walaupun hasilnya benar tapi tidak sesuai script. Jadi kita tunggu hasilnya. Kita run anyway karena harus kita run anyway. Nah, ini hasilnya. Nilai J-nya 1, nilai I-nya 4, nilai J-nya 0. Nah, kenapa di pinggir itu ada tanda seperti tanda seru merah? Karena kita lagi coding tapi kita run ke yang lain, jadinya kayak gitu. Lalu kita lanjut codingan kita yang selanjutnya. Kita masukkan for dalam kurung int I sama dengan 0 titik koma, lalu I kurang dari 5 titik koma, I plus plus J min. Lalu kurung buka kurung tutup, kita enter. Ini yang bawah kita hapus dulu, yang sisa tadi kita enter. Nah, kita masukkan system.out.println kurung buka kurung tutup tanda petik 2, kita masukkan nilai I sama dengan plus I titik koma, lalu kita enter lagi system.out.println dalam kurung petik 2 nilai J sama dengan plus J titik koma, lalu kita masukkan lagi system.out.println titik koma. Nah, ini sudah, kita bisa langsung run file. Ini maaf nggak ke zoom, nanti saya zoom ya. Kita run file, kita tunggu hasilnya keluar. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, ini kita zoom. INTJ sama dengan 4, for INT, I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus, J min min.
lalu nilai I sama dengan plus I, nilai J sama dengan plus J, dan hasilnya adalah warna hijau dan dengan tulisan build successful. Nilai J sama dengan 1. Nah, ini kita zoom. Tadi kan waktu saya coding itu nggak ke zoom, jadi ini buat teman-teman mungkin kurang jelas, bisa diperhatikan. Hasilnya sudah menunjukkan bahwa program yang kita jalankan itu sukses. Lalu kita bisa membuat Java class baru lagi, tapi ini mau saya coba jalankan ulang. Hasilnya kayaknya itu sama seperti yang codingan sebelumnya. Lalu dalam project ini, dalam folder, kita klik kanan seperti biasa, kita pilih new, kita pilih yang Java class. Di dalam Java class ini kita beri nama sesuai materi yang kita inginkan, atau sesuai dengan yang kalian inginkan juga nggak apa-apa. Yang penting codingannya benar ya. Kita masukkan continue break. Kita masukkan continue break, lalu kita enter, atau klik icon finish juga boleh. Nah, kita enter. Setelah kita enter, kita masukkan perintah public static void main seperti biasa ya. Public static void main string kurung kotak args lalu kita beri kurung buka kurung tutup, kita enter, kita masukkan perintah di dalamnya. Di dalam kurung ini kita masukkan for itu artinya untuk ya, kayaknya iya deh kayaknya. Kita beri kurung buka kurung tutup, kita masukkan int I sama dengan 0 titik koma, I kurang dari 10 titik koma. Kalau yang tadi kurang dari 5, sekarang kurang dari 10. I plus plus, kita beri kurung buka kurung tutup lagi, kita enter. Di dalam kurung buka kurung tutup tersebut kita masukkan perintah lagi, if dalam kurung I sama dengan 5, lalu kurung buka kurung tutup lagi, di dalamnya kita masukkan perintah lagi. Nah, kayak gini. Jadi kurungnya lumayan banyak kali ini. Kita masukkan break. Ini harusnya nggak pakai S ini. Kita masukkan break titik koma. Bentar, ini saya benarkan dulu, S-nya kita hapus ya. Nah, di bawahnya kita masukkan system.out.println. Jadi di bawahnya kurung buka kurung tutup yang menaungi si break, kita masukkan system.out.println. Jadi system.out.println ini ada di dalam kurung buka kurung tutupnya si for int. Nah, ini keyboardnya itu ngetik-ngetik sendiri gitu, jadi sebentar ya. System.out.println. Ini lagi coba saya benarkan dulu keyboardnya, karena emang kadang kayak gitu sih, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai guys. System.out.println kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup, lalu kita beri perintah tanda petik spasi baris ke strip. Setelah spasi setelah petik kita berspasi plus I titik koma, lalu kita enter. Kita masukkan lagi perintah. Sebentar. Setelah kurung buka kurung tutup, yaitu kurung buka kurung tutupnya si public static void main, kita beri perintah system.out.println.
Jadi diperhatikan ya, ini kurung buka kurung tutupnya punya siapa kayak gitu. Sistem out dot perintilan kurung buka kurung tutup, tanda petik, kita masukkan perintah statement setelah blok, statement setelah blok pengulangan titik koma. Nah, ini sudah selesai dan juga tidak ada tanda merah. Kita klik kanan, kita cari run file. Selanjutnya kita tunggu prosesnya sampai hasil atau jawabannya itu keluar. Hasil dari codingan kita itu keluar. Kita tunggu. Ini saya ngerjain di jam 8:30 malam. Karena mungkin saya anak malam. Kalau malam itu lebih konsentrasi karena sepi ya. Ada yang kayak gitu juga nggak sih? Nah, ini sudah ada hasilnya. Baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4. Statement setelah blok pengulangan. Jadi berulang-ulang. Setelah 1 itu berapa gitu kayak gitu ya. Lalu kita buat Java class baru lagi. Materi kali ini lumayan banyak ya. Kita buat Java class lagi, kita beri nama sesuai dengan materi yang akan kita coding. Kita masukkan array. Kalau bahasa pengucapan kita array, tapi bahasa Inggrisnya array kayaknya. Array 1 dimensi. Yang kali ini 1 dimensi. Kita enter. Nah, setelah kita enter, lalu kita isi programnya, kita isi codingannya. Nah, kita masukkan perintah seperti biasa, yaitu public static void main string. Public static void main string. Kurung buka kurung tutup, kita masukkan args, lalu kita beri kurung buka kurung tutup, tapi diperhatikan ini tuh kurungnya yang kayak bergelombang gitu loh, nggak tahu apa namanya, lupa. Lalu di dalamnya kita beri perintah yaitu int mount itu artinya bulan kayaknya, Mondays dalam kurung titik koma. Mondays sama dengan new int kurung buka kurung tutup 12 titik koma. Kayaknya bulannya itu berarti ada 12 kayak gitu. Monday sama dengan Monday dalam kurung 0 sama dengan 31 titik koma. Monday dalam kurung 1 sama dengan 29 titik koma. Lalu kita masukkan lagi Monday dalam kurung dalam kurung 2, kan itu harusnya 1 ya, bukan 11. 2 sama dengan 31 titik koma. Kita hapus terlebih dahulu, tadi typo, harusnya 1 tapi malah tertulis 11. Kita masukkan lagi Monday ketiga setelahnya, jadi terus sampai ke yang nomor 11 ya, sama dengan 30 titik koma. Kita enter lagi Monday 4 sama dengan 31 titik koma, itu kurang sama dengan, sebentar ya. Lalu yang setelahnya yaitu yang kelima. Yang kelima kira-kira berapa hari?
Yang kelima itu ada 30 titik koma. Kita scroll dulu. Kita scroll ke bawah supaya space-nya itu banyak. Space atau ruangnya itu banyak. Kita enter lagi, kita masukkan lagi yang ke-6. Sekarang yang ke-6. 6 sama dengan 31 titik koma. Lalu yang ke-7 itu ada 31 juga. Jangan lupa di belakangnya pastikan sudah diberi titik koma. Sekarang yang ke-8 ada 29 kayaknya. 30. Ada 30 titik koma. Lalu kita masukkan lagi yang berikutnya, yaitu yang ke-9. Ini harusnya Y-nya cuma 1, tapi ini kayak buru-buru. Nah, 31 titik koma. Lalu kita masukkan lagi yang ke-10. Ini, nah harusnya itu D-nya dibesar ya. Jadi harus diperhatikan hurufnya itu harus sama. Kalau misalnya ada yang salah satu aja, nanti di pinggirnya itu udah ada lampu merah. Jadi kalau ada lampu merahnya, nanti waktu dijalankan akan violet. Jadi tidak bisa menampilkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ini yang ke-11 atau yang terakhir. Karena tadi laptop saya sedikit error, jadi kayak ngeblank gitu. Ini udah saya lanjut. Tadi kita sampai ke yang nomor 11. Jadi Monday 11 sama dengan 31. Kita masukkan perintah system.out.println dalam kurung petik 2 Agustus mempunyai plus Monday dalam kurung 7 plus hari plus. Nah, kita run. Dan hasilnya akan mengatakan bahwa Agustus mempunyai 31 hari. Kan dikatakan yang tadi itu Agustus kan 31. Nah, ini ditambah 1 jadinya Agustus 30 ditambah 1 jadinya 31. Lanjut ke codingan yang setelahnya. Karena tadi juga error, jadi ini saya coba kerjakan dulu supaya tidak ngeblank gitu. Ini kita masukkan kelas array next 1 dimensi, array next 1 dimensi. Kalau yang tadi 1 dimensi, yang ini ditambah next. Kita masukkan public static void main string art int monday. Jadi ini tinggal masukkan hari-hari per bulannya 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 dan 31. Kita ketik system.out.println. Kita masukkan Agustus mempunyai Monday 7 yang sama seperti yang tadi, 7 plus hari titik. Nah, kita run. Ini tuh kayak cara cepetnya dari yang tadi. Kalau yang tadi itu kita harus ngetik satu-satu Monday 0, 1, 2, 3 gitu kan. Kalau ini tinggal nulis hari per bulannya. Nah, ini sudah keluar hasilnya, yaitu Agustus mempunyai 31 hari dan build successful. Jadi artinya sudah benar. Kita membuat kelas baru, Java kelas baru, new Java class. Kita masukkan namanya. Yaitu array mencari rataan. Nah, yang berikutnya adalah codingan mengenai array mencari rataan. Jadi kita mencari rataan ya. Oke, kita tunggu loadingnya. Kita tunggu, lalu baru kita mulai untuk mengerjakan. Nah, jadi hanya kelas saja, publiknya dihapus. Jadi
class array mencari rataan, kita enter, kita masukkan perintah public static void main string args kurung buka kurung tutup. Seperti biasa ya, pada awal pembuatan itu ada public class-nya dan public static-nya. Di dalam kurung buka kurung tutup ini kita masukkan lagi perintah double. Kalau yang tadi int, for dan lain-lain, sekarang kita masukkan double nilai underscore ujian kurung buka kurung tutup sama dengan dalam kurung 20,30,20,30,20 lagi, lalu titik koma, kita enter, kita masukkan lagi perintah double hasil sama dengan 0 titik koma, kita enter lagi, kita masukkan for dalam kurung int i sama dengan 0 titik koma, lalu i lebih kecil dari 5 titik koma, i plus plus, setelah itu di belakangnya kita enter, kita masukkan hasil sama dengan hasil plus nilai underscore ujian dalam kurung i titik koma, lalu kita enter dan kita masukkan system.out.println petik 2, kita masukkan perintah rataan adalah, setelah tanda petik kita beri spasi, lalu kita tambahkan plus hasil garis miring 5 bagi titik koma. Nah, ini masih ada yang warna merah, jadi ini mau saya coba benarkan dulu, saya coba-coba. Kalau warna merah berarti tandanya dalam baris tersebut codingan kita ada yang salah. Nah, ini lagi saya scan atau saya pindai, yang salah tuh yang mana ya gitu. Kita coba nulis ulang lagi nilai underscore ujian, dan ternyata masih merah, berarti kesalahannya bukan pada penulisan nilai underscore ujiannya. Ini tuh kayaknya kesalahan di penggunaan tanda kurungnya pada angka-angka tersebut, pada angka 20, 30-nya tersebut. Ini sebentar, coba saya lihat dulu. Ini kita coba klik. Salahnya itu apa ya, gitu. Buat teman-teman tetap diperhatikan, kesalahan-kesalahan kecil itu dapat mengakibatkan codingan kita tidak bisa berjalan nantinya. Ini coba saya hapus, saya masukkan lagi double nilai underscore ujian kurung buka kurung tutup, lalu kita masukkan lagi angka-angka yang tadi. Nah, itu kayaknya harusnya penggunaan kurung buka kurung tutupnya. Coba kita lihat, ini kita masukkan lagi angka-angka tersebut, kita beri titik koma di belakang, jangan lupa. Nah, ternyata setelah kita ganti tanda kurungnya itu hasilnya benar. Yang tadi itu kurungnya pakai kurung biasa, dan sekarang pakai kurung yang kayak bergelombang gitu, namanya apa ya, nanti coba saya cari. Ini kita run file. Nah, hasilnya mengatakan rataannya adalah 20
4. Ini kalau misalnya hasilnya benar, itu seperti biasa tulisannya build successful. Kita membuat Java class baru, new Java class. Kita masukkan namanya, yaitu array 2 dimensi. Array 2 dimensi, lalu kita enter. Nah, setelah itu di bawah public class kita beri perintah seperti biasanya ya. Ini jangan lupa publiknya dihapus, kita ganti dengan kelas saja. Kita enter. Kita masukkan public static void main string args void main string, lalu kita beri kurung buka kurung tutup. Kita enter. Nah, kita masukkan perintah int 2 dimensi atau 2 dmi, 2 dim kita singkat, arr atau array. Kurungnya double, kurung kotaknya double. Jadi 2 kali gitu. Kita hapus dulu tadi salah. Nah, kayak gini yang benar. Sama dengan new int kurung lagi dalam kurung 4 dalam kurung 5 titik koma. Kita enter, kita masukkan intk sama dengan 0 titik koma for dalam kurung int i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 4 titik koma i plus plus, belakangnya kita berikan titik koma, belakangnya kita masukkan kurung buka kurung tutup, lalu kita enter. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup ini kita masukkan lagi perintah berupa for dalam kurung int j sama dengan 0 titik koma j lebih kecil dari 5 titik koma j plus plus, lalu kita beri kurung buka kurung tutup lagi, kita enter. Di dalamnya kita masukkan perintah lagi, yaitu 2 dimensi 2 dim array. Jadi 2 dimensi array i dalam kurung j dalam kurung, lalu setelah kurung tutup itu kita beri sama dengan k plus plus titik koma. Salah. Ini harusnya di belakangnya. Nah, sama dengan k plus plus titik koma. Nah, karena sudah tidak ada tanda merahnya, jadi bisa langsung kita jalankan saja. Kita klik kanan, pilih run file ya. Belum selesai. Kita prank. Jadi di bawah kurung tutup yang kedua, kita masukkan for dalam kurung int i sama dengan 0 titik koma sama dengan 0 kurung tutup titik koma i lebih kecil dari 5. Ini harusnya di dalam nih kayaknya, titik koma i plus plus. Nah harusnya itu barang digabung gitu. Nah, kita beri kurung tutup, lalu kita benarkan itu harusnya for ya, bukan VBR. Kita beri kurung buka kurung tutup lagi, kita enter. Setelah kita enter, kita masukkan lagi for dalam kurung int
J sama dengan 0 titik koma, J kurang dari 5 titik koma, J plus plus. Lalu kita beri kurung buka kurung tutup lagi. Kita enter lagi, lalu kita masukkan system.out.println dalam kurung 2 dim r kurung IJ. Ini harusnya dipisah sendiri-sendiri gitu. Dalam kurung I sendiri, J sendiri. Nah, I lalu J. Lalu nanti belakangnya kita beri titik koma. Ini keyboardnya itu mencat-mencat sendiri, jadi saya hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Pada pertemuan kali ini materinya itu sampai yang di array 2 dimensi pada semester ini. Jadi kita masukkan lagi yang tadi, kita system.out.println seperti yang tadi ya. Jadi dalam penjelasan materi kali ini, jika kurang jelas atau jika ada yang belum dapat dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kita masukkan IJ spasi plus petik 2 lalu titik koma. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita jalankan. Dan juga terima kasih kepada dosen algoritma pemrograman yaitu Bu Handini, dan juga kepada teman-teman semuanya. Yang terakhir, kita masukkan lagi perintah system.out.println kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, sekarang tinggal kita jalankan. Untuk melihat apakah codingan yang kita lakukan itu sukses atau tidak. Dilihat dari tidak ada tanda merah berarti sudah sukses. Nah, ini sudah muncul angka-angka dan juga keterangan bahwa build successful. Sekian dari saya, Sparina Latisal Sabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya dan juga Bu Handini, semoga tetap sehat dan terjauh dari virus corona. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.